Jamu adalah minuman tradisional herbal yang berasal dari Indonesia. Ini terbuat dari berbagai bahan alami seperti rempah-rempah, akar, kulit kayu, daun, biji-bijian, dan tumbuhan obat lainnya yang bisa memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin, mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sedang berada di samping Masjid Jamiah Taufiqul Hidayah, yaitu lokasinya di Jalan Setiabudi, Desa Karangasi, Cikarang Utara. Di sini saya sendiri akan mewawancarai salah satu pedagang yang berada di sekitaran jalanan ini. Dalam wawancara ini, guna memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Agus Hilaludin, MTR, dan Bapak Haji Ahmad Burjoko, OSS MSI. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Ibu mohon waktunya sebentar, sekaligus mewawancarai Ibu. Tapi saya mau beli dulu deh, buat nyobain. Ya. Baik Ibu, boleh perkenalkan dulu dirinya Ibu. Oh ya, saya kalau di rumah manggilnya itu pada nama anak saya ya, Mama Berliani. Kalau di luar tuh pada manggilnya Mbak Jamu. Oh gitu, oh berarti manggilnya Mbak Jamu Mbak aja. Jamu gitu. Dari usaha yang Ibu jalankan, ini apakah ada, ini kan usaha jamu ya. Nah, varian apa aja yang Ibu biasa jual jamu-jamunya ini? Kalau di sini itu ada 6 varian ya, tapi semua tuh ada ramuannya sendiri-sendiri. Kayak misalnya jamu pahit ini ya, ini macamnya banyak. Ada dawung, brotowali, temu ireng, banyak lah, temulawak gitu ya, sama teman-temannya brotowali, banyak kok sambiroto. Terus ada lagi juga beras kencur, itu dari kencur sama beras yang disangrai ditumbuk. Nah, terus masih ada lagi sirih, itu yang ketiga. Yang keempat itu kunyit asem, kunyit dicampur sama asem ya. Kalau kita kunyit asem sama kunyit tawar kita pisahin. Kalau yang lain ada juga yang dipisahin asemnya, jadi kunyitnya dibikin 2 botol sama asemnya sendiri sebotol. Kalau kita enggak, kunyit asem jadi 1, kunyit tawarnya kita sendiri. Ada juga ntar jahenya buat manis penawarnya. Oke Ibu, baik. Yang kedua Ibu, pertanyaannya, yang paling best seller nih, best seller apa ya, best sellernya tuh apa aja Yang gitu, paling diminati yang favorit gitu ya konsumen. Kalau semuanya sebenarnya rata ya Kak ya. Dari beras kencur itu kan karena dia yang disukain dari anak-anak ya, dari anak-anak, dari muda, dari tua, sampai nenek-nenek, aki-aki itu suka beras kencur. Masya Allah, kalau ya. untuk kunyitnya itu, kalau untuk yang muda biasanya kunyit asem. Kalau kunyit tawar tuh malah lebih banyak yang minat, karena kan dia itu kan untuk asam lambung ya. Iya. Khusus untuk asam lambung juga. Jadi yang udah kebanyakan usia tua itu pada sukanya di kunyit tawar karena menjaga kesehatannya lebih terjaga aja. Ya gitu. baik Ibu. Nah, sejak kapan Ibu mendirikan usaha ini? Kalau untuk jamu sendiri sebenarnya dari dulu udah ya Kak ya. Cuma kita sempat break dulu, sempat vakum dulu karena hamil tua, punya anak kecil. Sekarang anaknya udah agak gede, kita lanjut lagi jualan jamu. Ibu, selanjutnya dari kan ini kan berjualan jamu ini kan banyak ya, orang tuh jualan banyak, yang sudah berjualan banyak. Nah, pasti kan ada pesaing gitu kan. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi
bersaing itu agar kualitas dagangan ibu nih beda gitu dari yang lain gitu? Kalau saya mah begini ya, nggak ada tuh di kampus saya persaingan. Semua mah orang dagang semua rata sama. Karena apa intinya kalau rezeki kan udah ada yang ngatur, jadi nggak usah kita mikirnya persaingan, udah kayak sama namanya orang dagang ya. Nah yang jelas untuk kualitas yang penting kita samain aja sama yang udah dikentelin itu bumbu-bumbunya, ada bumbu-bumbu rahasianya, pasti kan semua pedagang tuh punya rahasia sendiri-sendiri gitu. Oke, baik. Selanjutnya di mana saja nih ibu berjualan? Apakah keliling gitu atau apakah cuma mangkal gitu sekalian atau gimana ibu? Kalau saya alhamdulillah dari 5:30 itu sudah menghampiri pelanggan ya Kak. Masya Allah. Jadi Ya terus dari yang deket dulu, terus sampai dari 5:30 sampai jam 7 kita hampiri pelanggan, habis itu kita ngetem tuh di GP Gramapuri jadi jam 7 sampai jam 8:15 ya. Habis itu kita nyamperin lagi itu ke pelanggan, nyampe jam 9:30 sampai rumah. itu gimana Bu? Mengapa ibu memilih lokasi itu? Ya karena semua itu pasti dijelajahin dulu ya, yang sekiranya memungkinkan buat jualan gitu. Jadi kita survei dulu tuh, di mana enggak kita tuh nyari pelanggan kan nggak langsung ya. Jadi survei dulu yang kelihatan rame, laku di mana gitu aja sih. Baik. Terakhir ya Bu, apakah ibu kan dalam pembuatan jamu apa ibu kelilingin aja atau ibu buat sendiri nih? Biasanya kan buat sendiri ya? Kalau kita buat sendiri ya, ada juga yang dibuatin dia timbang ngambil gitu ya gitu, maksudnya. Kalau kita mah alhamdulillah bikin sendiri, bisa dilihat nih dari tangannya iya benar semua ya guys. Kita bikin sendiri dan ditumbuk ya, masih tradisional ya, bukan pakai blender. Kan ada tuh yang pakai blender ya. Oke, yang terakhir ibu nih kan sekarang kalangan muda ini kan untuk cari kerja ini sangat sulit ya, jadi harus kayak banyaklah kesulitan. Jadi dengan wirausaha ini mungkin bisa meminimalisir pengangguran. Jadi banyak orang yang mempunyai ide-ide usaha ya. Jadi motivasi ibu buat bagaimana generasi muda ini ke depannya gitu untuk memakmurkan kewirausahaan tersebut. Ya kalau untuk saya ya pesannya itu untuk anak generasi muda kalau mau menuju kesuksesan itu jangan patah semangat yang pertama, yang kedua jangan takut gagal. Karena awal dari kesuksesan itu ya gagal itu awal dari kesuksesan gitu. Percaya diri aja, yang penting kita usaha itu diniatin, udah berusaha, jangan lupa berdoa, jangan patah semangat, gitu aja sih saya. Gitu aja lah Kak. Baik, Ibu terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu dan tambah laris dagangannya, sukses dunia akhirat. Amin. Keluarganya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari wawancara tadi ya, bahwa kewirausahaan itu bisa semua orang menjalankannya. Tapi kewirausahaan tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi dari awal kita belajar bahwa menegakkan tekad yang tinggi untuk berwirausaha dan kesabaran yang luar biasa. Dari usaha minuman jamu tersebut, ini yang mengingatkan kita dapat memanfaatkan ide dan juga menginspirasi banyak orang untuk minum minuman yang sehat serta memberikan ilmu tambahan mengenai bagaimana kewirausahaan. Serta tadi ibunya itu juga pandai memilih tempat berjualan, harga yang dijualkan juga terjangkau, dan untuk target pasarannya juga kualitasnya bagus, dan kondisinya juga dagangannya ibu tadi rapi dan bersih. Pelayanannya terhadap konsumen juga ramah dan baik. Terima kasih, mohon maaf dari